Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JHI Family dengan aku Rizkan Dedi di sini. Setelah sekian lama nggak ngupload video ya, akhirnya sekarang baru bisa punya kesempatan bikin vlog lagi ya teman-teman. Sebelumnya aku ucapin selamat buat kalian para peserta seleksi CPNS tahun kemarin ya 2021 yang sudah berjuang sehingga kalian sudah di tahap akhir ya, sudah pengumuman dan menyelesaikan tahap akhir yaitu pemberkasan dan kalian setelah itu resmi jadi PNS. Selamat buat kalian yang sudah lulus. Buat kalian yang masih belum lolos di seleksi tahun kemarin, tahun ini juga aku harap jangan patah semangat ya. Kalau misalkan masih ada kesempatan, baik itu umur, kesehatan, tenaga dan sebagainya, biaya juga yang pastinya, silakan coba di kesempatan Iya. Masuk ke inti pembahasan utamanya ya dalam video ini. Kali ini aku akan bahas tentang penjara ya teman-teman. Perlu kalian ingat di sini sebetulnya penjara dan lembaga pemasyarakatan atau lapas yang ada sekarang itu sebetulnya suatu hal yang sedikit berbeda ya teman-teman. Bahkan perbedaannya signifikan sih. Seperti apa itu kalian penasaran kan ya. Jadi aku mulai dari sejarahnya dulu ya teman-teman. Kalau kalian kenal dengan kata penjara, sebetulnya itu kata yang digunakan sebagai kantor lapas yang sekarang itu di zaman dulu sekali, ya zaman penjajahan ya, kita Indonesia masih belum dalam kondisi merdeka, dalam kondisi baik lah seperti itu. Nah, dulu istilah penjara itu lekat dengan gambaran yang menyeramkan dan penuh dengan penyiksaan sebagai bentuk sanksi dan bagian dari sistem hukum yang memiliki fungsi seperti fungsi penderitaan ya bagi pelanggar hukum agar mereka bisa terkena efek jerahnya. Juga sebagai fungsi pengasingan untuk mengurung seseorang di suatu tempat dan mencegah yang bersangkutan narapidana tersebut itu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dan dengan merasakan penderitaan tersebut, seseorang narapidana itu akan diharapkan untuk jera, dan ketika masa hukumannya berakhir, ia diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum lagi ya teman-teman. Jadi konsep penjara pada waktu dulu itu sekilasnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian masih punya gambaran tentang penyiksaan dan sebagainya ya, hal-hal menyeramkan ya, wajar karena di video-video yang menjelaskan tentang sejarah penjara, tentang buku-buku tentang penjara pada zaman dulu emang digunakan oleh Belanda untuk menyiksa para pahlawan-pahlawan kita ya, untuk mengasingkan orang-orang penting pada zaman dahulu. Jadi emang sekejam itu sih sebetulnya. Nah, konsep penjara yang menyeramkan itu berubah teman-teman, pada tahun 1964. Nah, tepatnya pada 27 April 1964 itu ditetapkan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ya teman-teman. Nah, mengenai tentang lahirnya konsep pemasyarakatan itu sendiri sebetulnya pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Dr. Saharjo ya teman-teman pada tahun 1962. Nah, mulai saat itulah penjara mulai berubah ke arah lebih kepada pembinaan daripada penjaraan atau mengedepankan efek jerah. Jadi sudah sangat berubah sekali ya teman-teman mulai dari saat itu. Dan sedikit fakta menarik aja buat kalian, lapas-lapas yang sekarang sudah ada di Indonesia itu sebetulnya sudah banyak berbagai macam kegiatan yang menarik atau program-program pembinaan yang bagus sebetulnya, yang sudah lebih manusiawi, sudah lebih mendekatkan kepada sisi humanis, sisi kemanusiaan, sisi lebih menyentuh ke sisi perubahan narapidana itu sendiri ya teman-teman, karena emang itu tujuan pemasyarakatan juga ya teman-teman. Oke, sedikit aku kasih contoh ya teman-teman.
Kegiatan menarik yang pertama adalah fasilitas pembinaan membatik di Lapas Semarang ya teman-teman. Ini baru aja diresmikan tahun 2020 kemarin ya teman-teman. Jadi di sana warga binaan itu dikasih fasilitas untuk membatik ya, untuk mengisi waktu mereka di dalam. Kegiatan menarik selanjutnya yaitu kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan atau kegiatan kerohanian ini seperti ada di Lapas Cianjur ini ya teman-teman. Sebetulnya apa ya? Kegiatan kerohanian itu di semua lapas itu sebetulnya ada. Cuman ada yang emang bekerja sama dengan pesantren, ada yang dari dalam lapasnya sendiri. Ya, kalau misalkan kalian masih belum tahu, kalian bisa browsing sendiri, cari di Instagram humasnya lapas ya, atau hubungan masyarakatnya lapas, entah itu di Instagram atau di Facebook ya teman-teman, kalian bisa cari. Jadi aku pengen sampaikan aja, sebetulnya kegiatan di dalam lapas itu sendiri sangat-sangat positif ya teman-teman, terutama bagi narapidana. Sangat jauh dari kata menyeramkan, terus dari kata dari gambaran-gambaran yang sangat apa ya, penindasan, kekerasan seperti penjara zaman dahulu ya, sangat jauh dari situ. Jadi sekarang wujud sebuah penjara sudah berubah menjadi lapas, di mana lapas itu lebih mempertegas atau menekankan kepada pembinaan ya teman-teman, agar ya mereka para narapidana itu bisa menggali potensi terbaiknya. Kayak anu ya, kayak ajang aja, kayak ajang kompetensi pencarian bakat ya. Tapi ya nggak gitu juga sih, maksudnya biar mereka bisa melakukan hal-hal positif ya, dan bisa juga diterima di masyarakat setelah nanti keluar dari lapas. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi aku harap ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang calon-calon anggota Polsuspas baru yang masih sekarang masih belum pernah masuk lapas ya. Jadi nggak usah kaget di dalam lapas tuh, nggak usah takut juga mau masuk lapas nanti ada pikiran menyeramkan atau gimana, nggak ada ya. Jadi kalian tetap tenang aja. Jadi lapas itu sebetulnya bukan hal yang menyeramkan seperti penjara gitu. Iya. Juga buat teman-teman yang lainnya, aku harap dari video ini kalian bisa simpulkan ya, bahwa stigma tentang penjara dengan stigma dengan lapas itu sangat berbeda jauh ya teman-teman. Jangan samakan penjara yang dulu dengan lapas yang sekarang sudah ada, karena secara sistem itu sudah sangat berbeda sekali ya teman-teman. Dimana penjara atau lapas ya, jadi lebih baik kalian nyebutnya jangan penjara ya, lebih baik kalian sebutnya lapas aja ya. Kalau kalian ngobrol sama teman-teman atau sama siapa aja, kalian sebutnya lapas, jangan penjara. Jadi lapas yang ada sekarang itu lebih positif, lebih humanis daripada penjara di zaman dulu. Oke, itu aja mungkin, sekian dari aku di video kali ini. Sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Dadah. Assalamualaikum.